Surah Ali Imran Assalamualaikum 180 warahmatullahi sampai wabarakatuh. Kita lanjut pada 188. surat Ali Imran ayat 180. Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Asbabun Nuzul ayat 180. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ketika masih banyak orang muslim yang tidak mau membayar zakat, dan jika budak mereka menuntut haknya, selalu saja mereka tidak memenuhinya. Selain itu, kaum Yahudi dan Nasrani yang memiliki Taurat dan Injil tidak mau menyebarluaskan isinya karena takut kehilangan wibawa dan pengaruh mereka. Oleh karena itu Allah menurunkan ayat ini. Hadis riwayat Ibnu Zahir. Dalam Taurat dan Injil tertulis juga tentang larangan untuk kikir. Tetapi orang Yahudi dan Nasrani tidak menyebarluaskan ini atau tidak menyampaikannya karena takut kehilangan wibawa dan pengaruh mereka. Ayat 181. Sungguh Allah telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan, sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa hak ataupun alasan yang benar. Dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah olehmu azab yang membakar. Allah mendengar perkataan orang Yahudi yang mengatakan, sesungguhnya Allah itu miskin dan mereka kaya. Asbabun Nuzul ayat 181. Ibnu Abbas menjelaskan pada suatu hari seorang pendeta Yahudi bernama Panhas berkata kepada Abu Bakar, kami tidak membutuhkan Allah, dialah yang membutuhkan kami lebih kaya daripadanya. Jika kaya, tentu dia tidak berhutang pada kami, seperti kata sahabatmu Muhammad. Maksudnya Quran Surat Al-Baqarah 245 yang berbunyi, barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi kaum Yahudi mengatakan pinjaman kepada Allah ini karena Allah itu miskin. Tetapi maksud dari pinjaman kepada Allah ini adalah untuk mengajak kita meminjamkan Allah dengan melimpahkan harta di jalan Allah demi kepentingan kita sendiri juga, demi kebaikan agama, demi mendapat pertolongan Allah, pertolongan-pertolongan yang besar. Allah akan membuka rezeki kepada orang-orang yang berimpak ataupun meminjamkan harta kepada Allah. Bukan maksudnya Allah itu miskin. Mendengar perkataan itu tentang Allah miskin, Abu Bakar pun marah dan memukul Panhas. Tidak terima atas perlakuan Abu Bakar, Panhas mengadu kepada Rasulullah. Hai Muhammad, lihatlah apa tindakan sahabatmu ini. Abu Bakar menjawab, dia berkata bahwa Allah itu fakir. Mereka tidak butuh Allah, tetapi Allah yang butuh mereka. Mendengar jawaban Abu Bakar, Panhas memungkirinya, sehingga turunlah ayat ini. Jadi ketika Panhas mengadu kepada Rasulullah, Abu Bakar menjelaskannya, tetapi Panhas memungkiri perkataan ini. Ayat 182. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah tidak menjalimi hamba-hambanya. Orang Yahudi dan Nasrani menjalimi dirinya dengan menolak kebenaran yang telah mereka terima dari Taurat dan Injil. Dengan ini, mereka lah yang menjalimi diri mereka sendiri. 183. Yaitu orang-orang Yahudi yang mengatakan, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami agar kami tidak beriman kepada seorang Rasul sebelum dia mendatangkan kepada kami kurban yang dimakan api. Katakanlah Muhammad, sungguh beberapa orang Rasul sebelumku telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan. Tetapi mengapa kamu membunuhnya jika kamu orang-orang yang benar? Orang Yahudi menantang Rasulullah agar mendatangkan kurban yang dimakan api. Kisah kurban yang dimakan api ini terjadi pada masa Habil dan Kabil, anaknya Nabi Adam. Ketika itu Habil mengorbankan seekor domba, kemudian Kabil mempersembahkan sayuran-sayuran yang kurang bagus, kurang baik. Kemudian Allah menyambarkan petir kepada domba tersebut. Inilah yang dimaksud dengan kurban api. Ini adalah pertanda Allah menerima persembahan dari Habil. Hal ini membuktikan adanya Allah di alam semesta ini. Kisah pengorbanan ini. Mengapa Yahudi meminta bukti seperti ini? Karena mereka sangat berlebih-lebihan. Padahal telah datang kepada mereka Rasulullah
sebelum Nabi Muhammad datang dengan membawa bukti dan mukjizat di hadapan mereka, tetapi mereka malah membunuh dan menolaknya. Ayat 184. Maka jika mereka mendustakan engkau Muhammad, maka ketahuilah rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan pula. Mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, Zubur, dan kitab yang membawa penjelasan yang sempurna. Zubur ini adalah lembaran yang berisi wahyu yang diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, yang isinya mengandung hikmah-hikmah. 185. Siapa yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. 186. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Pada ayat ini dikatakan kita akan diuji dengan harta dan diri kita, dan kita akan mendengar hal-hal yang menyakitkan dari orang-orang yang diberi kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, serta orang-orang musyrik, penyembah berhala. Jika kita bersabar dan bertakwa, sesungguhnya ini urusan yang lebih patut diutamakan. Asbabun Nuzul ayat 186. Abdullah bin Ka'ab bin Malik mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Ka'ab bin Ashraf. Ia mencaci maki Rasulullah dan para sahabatnya, serta memprovokasi kaum Quraisy melalui syair-syairnya. Hadis riwayat Abdul Razak. Bahwa Ka'ab bin Ashraf mencaci Rasulullah dan para sahabatnya tentang agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad, karena mereka menganggap agama yang mereka terima, Yahudi dan Nasrani, adalah agama yang lebih baik dari agama Islam. Tetapi mereka banyak menyelewengkan ayat-ayat yang ada dalam Taurat dan Injil. Ayat 187. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu hendaklah kamu benar-benar menerangkannya, isi kitab itu, kepada manusia, dan janganlah kamu menyembunyikannya. Menyembunyikan ini artinya keterangan yang menjelaskan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka, mengabaikannya, dan menjualnya dengan harga yang murah. Maka seburuk-buruk jual beli yang mereka lakukan. Maka itulah seburuk-buruk jual beli yang mereka lakukan, mengingkari kedatangan Rasulullah. 188. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Mereka akan mendapat azab yang pedih. Ini banyak orang yang gembira atas pujian yang mereka kerjakan, dan mereka juga suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Jangan sekali-kali kita mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Mereka akan mendapat azab yang pedih. Asbabun Nuzul ayat 188. Hamid bin Abdul Rahman bin Auf mengatakan bahwa pada suatu saat Marwan berkata kepada penjaga pintunya, "Wahai Rafi, temui Ibnu Abbas dan beritahu, jika setiap orang yang membanggakan perbuatannya dan ingin dipuji atas sesuatu yang belum dikerjakan, itu disiksa. Tentu kita semua akan disiksa." Ibnu Abbas berkata, "Ada apa kalian dengan Quran surat Ali Imran ayat 188? Ayat ini diturunkan berkaitan dengan ahli kitab. Suatu hari Rasulullah bertanya kepada ahli kitab tentang sesuatu, tetapi mereka memberitahukan sesuatu yang lain. Lalu dengan mengharapkan pujian, mereka memperlihatkan kepada setiap orang bahwa mereka telah menjawab pertanyaan Rasulullah dan bangga karena mereka telah berhasil menyembunyikan sesuatu dari Rasulullah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian akhir dari ayat 188. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Ali Imran Assalamualaikum warahmatullahi 189 wabarakatuh. sampai 200 Raja Najasyi Kita lanjut Sholat pada Gaib ke-1. Surat Ali Imran ayat 189. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Ayat 191. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." 192. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang-orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. 193.
Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu, berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. 194. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji. Ayat-ayat ini merupakan doa, ayat 192, 193, 1 dan 94. 195. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti aku hapus kesalahan mereka, dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik. Asbabun Nuzul ayat 195. Ummu Salamah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku tidak mendengar Allah menyebutkan pahala kaum wanita yang berhijrah. Oleh sebab itu, Allah menurunkan ayat ini. Hadis riwayat Abdul Razak, Sa'id bin Mashhur, Tirmizi, Hakim dan Ibnu Abi Hatim. 196. Jangan sekali-kali kamu terperdaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri. 197. Itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat kembali mereka ialah neraka Jahanam. Jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal. 198. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka akan mendapat surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya sebagai karunia dari Allah. Dan apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. 199. Sesungguhnya di antara ahli kitab, ada yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan apa yang diturunkan kepada mereka. Karena mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya. Asbabun Nuzul 199. Anas menyatakan bahwa saat berita kematian Raja Najasyi sampai kepada kaum muslim, Rasulullah bersabda, lakukanlah sholat gaib untuknya. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah perlu kita mendirikan sholat untuk orang Nasrani? Kemudian turunlah ayat ini, hadis riwayat Nasa'i. Raja Najasyi adalah raja di Habasyah yang pada masa itu melindungi para sahabat yang lari dari Mekah. Setelah mereka mendapat tekanan di Mekah, Rasulullah menyuruh mereka untuk hijrah ke Habasyah. Kemudian kafir Quraisy mengirim Amr bin As, Abdullah bin Abi Rabi'ah untuk mempengaruhi Raja Najasyi. Namun Raja Najasyi tidak terpengaruh oleh hasutan oleh Amr bin As. Pada masa itu Ja'far bin Abi Thalib membacakan surat Maryam di hadapan Raja Najasyi dan para pendeta Nasrani sehingga mereka menangis mendengarkan surat Maryam tersebut. Artinya mereka ahli kitab yang menjalankan Taurat dan Injil sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah tanpa dipengaruhi oleh perubahan-perubahan di masa kerajaan Romawi. Sudah merubah Alkitab oleh Paulus sehingga Alkitab yang mereka yakini adalah sesuai dengan apa yang asli dari Taurat dan Injil. Ayat 200. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dengan tetap bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Sikap ini disebut dengan ribat, adalah bertahan dan bersiap siaga penuh di perbatasan. Ini artinya kita waspada, sifat ribat. Asbabun Nuzul ayat 200. Abu Salamah bin Abdurrahman berkata, suatu ketika Abu Hurairah datang kepadaku dan bertanya, wahai saudaraku, apakah kamu mengetahui latar belakang turunnya ayat ke-200? Aku menjawab, tidak tahu. Abu Hurairah berkata, pada masa Rasulullah belum ada pertempuran dengan bersiap siaga di perbatasan negeri. Oleh karena itu, ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang meramaikan masjid dengan melakukan sholat tepat waktu dan memperbanyak zikir kepada Allah. Di sini juga dijelaskan bahwa orang-orang yang meramaikan masjid dengan melakukan sholat tepat waktu dan memperbanyak zikir kepada Allah disebut juga dengan sifat ribat. Demikian ayat 200. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.